괜찮아요. 비 그쳤네요. 왜 나요? Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Korea dengan judul Mood of the Day. Film ini rilis pada tahun 2016. Menceritakan hubungan cinta satu malam antara seorang wanita dan pria di saat mereka bertemu di sebuah kereta api. Tentu kalian penasaran dengan filmnya. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film. Linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Film Mood of the Day ini diawali dengan memperlihatkan suasana di pagi hari, di mana ada seorang pria tampan yang sedang jogging. Pria itu bernama Jae Hyung. Dan Jae Hyung ini diceritakan dulunya adalah seorang atlet basket profesional yang telah pensiun dan kini berkarir sebagai atasan di perusahaan olahraga. Lalu memperlihatkan juga seorang wanita cantik yang tampak sedang berjalan menuju tempat ia bekerja. Wanita cantik ini bernama Sojung. Dan Sojung ini bekerja di perusahaan kosmetik yang ada di Korea sana. Dan di saat Sojung sedang berjalan, tiba-tiba kepalanya terkena bola basket yang datang entah dari mana, yang mengakibatkan minuman yang dibawanya tumpah mengenai bajunya. Basah deh. Kemudian di saat berada di ruang kantornya yang telah berganti pakaian, Sojung sedang mengamati seorang pebasket dari depan layar komputernya. Ia bermaksud untuk memakai jasa pebasket itu untuk menjadi semacam brand ambasador produk kosmetiknya. Dan tak lama setelah itu datanglah asistennya Sojung membawakan baju dan sepatu untuk Sojung. Lalu scene pun berganti di saat Jae Hyung sudah berada di kantornya. Dan terlihat Jae Hyung langsung memberikan arahan kepada para stafnya itu. Dan kemudian datanglah sahabat dari Jae Hyung yang bernama Dong Won. Aneh-aneh namanya. Nah, nantinya kita juga diperlihatkan betapa apesnya nasib si Dong Won ini guys. Oke, kita lanjut. Terlihat scene di mana Jae Hyung bersama Dong Won sedang berada di sebuah stasiun. Mereka berencana akan menemui sahabatnya sekaligus rekannya dalam bebasket yang bernama Jin Chul. Nah, Jin Chul ini juga sedang dicari oleh si Sojung untuk promosi produk kosmetiknya. Lalu Jae Hyun dan Dong Won pun memesan tiket untuk berangkat ke daerah Busan menaiki kereta. Di saat mereka menaiki kereta, ternyata Sojung sudah menaiki kereta tersebut. Dan secara kebetulan, Jae Hyung mendapatkan tiket duduk di sebelahnya Sojung. Ya namanya juga film. Dan setelah kereta maju, Jae Hyung menawarkan sarapan kepada Sojung. Awalnya Sojung menolak, akan tetapi akhirnya dia mau menerima dan memakan sandwich tersebut. Di saat mereka sedang asik makan, tiba-tiba Sojung tersedak. Dan seketika Jae Hyung meminta kepada pelayan kereta yang lewat untuk membeli minuman. Akan tetapi minuman yang diinginkan Sojung kebetulan tidak ada. Waduh, udah dikasih malah milih. Dan tidak lama berselang handphonenya Sojung pun berbunyi. Ternyata yang menelponnya itu ialah pacarnya Sojung. Waduh, udah punya pacar. Kasian. Lalu di saat Sojung mengangkat teleponnya dan hendak menjauh dari Jae Hyung, tiba-tiba dengan tidak sengaja si Sojung ini menabrak pelayan kereta. Dan dia pun terduduk di pangkuan si Jae Hyung. Ya lumayan lah ya, dapat dikit. Setelah kereta berhenti di sebuah stasiun, Jae Hyung pergi keluar untuk pergi membeli minuman yang diinginkan Sojung tadi. Dan di dalam kereta, Sojung menyadari dan menyangka Jae Hyung akan mendekatinya karena perhatian yang diberikan oleh si Jae Hyung. Dan ia berkata bahwa ia telah memiliki pacar. Waduh, pede banget.
저 남자친구 있거든요. Dan di saat Jaehyung memejamkan mata untuk sekedar beristirahat, Sojung meminum minuman yang telah diberikan oleh Jaehyung tadi. Ya wajarlah, namanya juga cewek, rada gengsian. 아닌가? 당연히 아니죠. 차요, 가져가세요. Lalu tiba-tiba di saat Jaehyung akan membuka obrolan kembali, ia dengan belak-belakan mengajak Sojung untuk tidur bersama dengannya. Waduh, apaan nih? Sojung yang mendengar itu, ia pun syok dan langsung pergi untuk pindah dari tempat duduknya. Ya iyalah, step by step dulu dong, masa langsung ngajak sih? 안 되겠네요. Akan tetapi di setiap ia duduk di kursi lain, ternyata kursi tersebut telah dipesan oleh orang lain, yang mengakibatkan ia kembali duduk di sebelahnya si Jaehyung lagi. Lalu Sojung yang masih kesal meminta Jaehyung untuk tidak berkata sepatah kata pun di saat dalam perjalanan. 저기 부산 도착할 때까지 절대 한마디도 하지 않. Setelah itu adegan memperlihatkan kereta yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin dan kereta itu pun berhenti mendadak. Kemudian Sojung mendengar percakapan Jaehyung dengan seseorang yang bernama Jinchul yang dicari oleh Sojung melalui percakapan telepon. 걔가 괜히 간 진철이냐? 어? 야 아무튼 됐고 이번에 진철 NBA 못 보내면 우리 다 끝이야. Lalu Sojung pun mulai mengikuti Jaehyung ketika diajak turun dari kereta itu. Namun seketika mereka berjalan, kereta yang tadi rusak tiba-tiba kembali hidup dan berjalan meninggalkan mereka. Aduh kasihan, ketinggalan kereta. Melihat akan itu, Jaehyung yang tak habis akal pun pergi mengajak Sojung ke bengkel seorang temannya untuk meminjaminya mobil dan melanjutkan perjalanan. Dan scene pun berganti di saat mereka pergi ke rumah Jinchul yang kebetulan di saat itu sedang diadakan acara kematian kakeknya Jinchul. Akan tetapi mereka tidak mendapati Jinchul di sana. 어떡하죠? 진철이 없는데. 아까도 기자분들이. Dan setelah itu Jaehyung pergi mengantarkan Sojung ke kantornya, karena Sojung pada saat itu akan melakukan presentasi mengenai produknya. Dan singkat cerita, Jaehyung pun telah sampai di kantornya Sojung. Lalu di saat berada di dalam kantornya itu, Sojung baru ingat bahwa laptopnya ketinggalan di mobil Jaehyung. Bisa aja. Lalu scene pun berganti ke Jaehyung yang berada di mobil. Dan terlihat juga Jaehyung ditelepon oleh sahabatnya Dongwon dan memintanya untuk menjemputnya. Dan di saat akan menjemput Dongwon, Jaehyung baru menyadari bahwa laptop Sojung ketinggalan di mobilnya. Dan teringat bahwa laptop itu akan digunakan untuk presentasinya si Sojung. Dan di saat Dongwon menunggu si Jaehyung, ia terjatuh di gorong-gorong jalan saat dia melihat gadis-gadis cantik yang mantap. Pokoknya mantap. Setelah itu terlihat Sojung yang begitu kesulitan di saat dia sedang presentasi, karena semua bahan presentasinya itu berada di laptopnya yang ketinggalan di mobil si Jaehyung. Dan di saat terakhir tiba-tiba Jaehyung datang membawakan laptop dan menyalakan layar monitor in focus. Wah, kayak pahlawan gitu. Dan Sojung pun tidak kesulitan lagi melanjutkan presentasinya. 그래서 성격한 스타일을 보이고 있습니다. Dan di saat presentasinya selesai, scene kembali ke Dongwon yang kembali naik ke atas dari gorong-gorong itu. Dan di saat bersandar di sebuah mobil, tiba-tiba mobil itu pun pergi, yang mengakibatkan jas dan dompetnya Dongwon ini ke bawah. Aduh, emang sil banget nasib ini orang. Singkat cerita, Jaehyung telah menjemput Dongwon yang sial tadi. Lalu mereka pergi ke tempat makan. Dan alangkah terkejutnya, ternyata Sojung telah berada di tempat makan tersebut. Dan mereka pun makan bersama walau Sojung merasakan bau dari badan si Dongwon. 재현의 치킨 선배 강동원입니다. Setelah makan, Jaehyung pun mengantarkan Sojung untuk menaiki taksi. Dan di saat akan menaiki taksi, tiba-tiba seorang gadis mengatakan ke mereka keberadaan si Jinchul. Dan di saat itu juga mereka pergi berdua ke sana dan meninggalkan si Dongwon. Dan singkat cerita, sampailah mereka di tempat yang dikatakan gadis itu.
Akan tetapi mereka dihadapkan harus menaiki anak tangga yang begitu banyak. Dan setelah sampai di sana, ternyata mereka mendapatkan info bahwa Jinchul baru saja telah pergi dari tempat itu. 가죠? 여기도 없는 것 같은데. Dan karena tidak mau sia-sia, Jaehyung pun pergi mengajak Sojung melihat pemandangan di dekat sana. Dan sambil menikmati pemandangan, mereka mengobrol perihal Jinchul. Lalu di saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba dari arah belakang ada seorang gadis yang bernama Bokyung. Bukan Bokong ya guys, Bokyung. 어, 야 그래 고경. 그래 보경아. 너 더 예쁜. Nah, Bokyung ini adalah mantannya si Jaehyung. Dan ketika Bokyung melihat Sojung, akhirnya ia pun meninggalkan mereka. Mungkin takut mengganggu mereka. Dan di saat itu juga kita mengetahui bahwa Bokyung ini telah memiliki anak. Mungkin si Jaehyung ini ditinggal nikah kali ya. 아이고, 그래도 앉을까? Lalu di saat mereka sedang asik berjalan-jalan, hujan pun datang dan memaksa mereka untuk berteduh. Waduh, mulai nih. Dingin kan? Dan di saat mereka berteduh, Jaehyung melihat Sojung kesakitan di kakinya karena heels yang dia pakai. Lalu ia pun memijit kaki Sojung yang membuat Sojung mulai merasakan perasaan terhadap Jaehyung. Waduh, dipijit aja udah suka. 좀 해요. 힐 신고 돌아다니지 말고. Lalu scene pun berganti di saat mereka sedang belanja di minimarket. Dan di saat itu terlihat juga Sojung membeli alat pengaman cowok untuk mengajak Jaehyung menginap di hotel. Waduh, ini nih. 모든 건 딱 정확히 둘로 나누는 거예요? 누가 더 책임지고. Dan di saat di hotel, Sojung pun menghabiskan minumannya agar ia bersemangat untuk bertempur bersama si Jaehyung. Dan di saat mereka akan melakukan pertempuran, tiba-tiba Jaehyung tidak jadi melakukannya, yang membuat Sojung kesal dan merasa dipermainkan oleh si Jaehyung. 여기까지 와서 장난해요? 나 놀리는 거죠? 아니에요, 수정. 내가 Yang mengakibatkan Sojung pergi. Dan seketika itu dikejar oleh si Jaehyung. Waduh, kayak sinetron jadinya. Dan di saat itu juga si Jaehyung menjelaskan kenapa ia tidak ingin melanjutkan pertempuran itu. Dan mendengar alasan dari Jaehyung membuat Sojung tersenyum. 나 수정 씨랑 가고 싶은 데가 있대. Setelah itu Jaehyung pun pergi mengajak Sojung ke stadion basket dan menghabiskan waktu bersama di sana. Dan di saat petugas dari stadion itu datang, mereka berdua pun pergi bersembunyi agar tak ditangkap oleh petugas itu. Lalu mereka pun bersembunyi di sebuah ruangan gym. Dan karena terbawa suasana, akhirnya adegan yang kalian tunggu pun datang. Sojung dan Jaehyung melakukan pertempuran yang maha dahsyat di dalam tempat gym itu. Sambil ngangkat barbel mungkin. Keesokan harinya, di saat Sojung sedang berdandan, terlihat datangnya segerombolan emak-emak ke sana yang pada saat itu akan melakukan olahraga. Dan ternyata pemimpin dari olahraga rombongan itu adalah si Bokyung, mantannya si Jaehyung yang ia temui kemarin. Dan kemudian terlihatlah Jaehyung yang keluar dari kamar mandi tanpa mengenakan baju. Dan mereka pun pergi meninggalkan rombongan tersebut. Coba aja kalau di Indonesia, mungkin udah kena gerebek dan dibawa ke kantor lurah. Tak lama setelah itu mereka pun akhirnya berpisah di stasiun kereta. Karena si Sojung akan kembali dan menaiki kereta tersebut. Dan mereka berdua pun terlihat sedih. Lalu orang yang mereka cari pun tiba-tiba muncul di hadapan si Jaehyung, yaitu si Jinchul. Setelah itu terlihat mereka saling mengobrol. Di akhir obrolan mereka, Jaehyung pun meminta tanda tangan Jinchul yang bermaksud untuk memberi tanda tangan itu ke Sojung. 저도 이제 스스로 판단할 나이가 됐잖아요. Di esok harinya, Jaehyung telah berada di kantornya Sojung. Ia datang untuk memberikan tanda tangan itu dan surat kepada Sojung. Akan tetapi Sojung sedang keluar untuk pergi makan. Dan kemudian Jaehyung menitipkan amplop dan menulis di kertas kecil yang diselipkan ke dalam amplop tersebut. 연락은 못했고요.
저 이것 좀 전해주시겠어요? 네. Lalu adegan berganti di saat Sojung beserta teman-temannya sedang mengobrol di tempat makan. Sojung mengatakan kepada teman-temannya itu bahwa ia telah putus dengan pacarnya. Dan pada saat itu juga dengan diam-diam Jaehyung telah berada di sana dan duduk di belakang Sojung sembari mendengarkan percakapan Sojung dan teman-temannya. Waduh, asik nih. 괜찮아. Di tengah obrolan itu, seorang temannya Sojung menanyakan perihal pria yang ia temui di sana. Akan tetapi Sojung mengatakan ke teman-temannya itu bahwa ia tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Ia juga mengatakan hubungan mereka hanya cinta satu malam saja dan tak lebih. Mendengar hal itu tentu saja membuat Jaehyung sangat kecewa sekali. Galau si Jaehyung nih. 그러려고 만났으니까. 와, 너 진짜 대박 불안년이다. Lalu di saat Sojung keluar dari tempat itu, seketika ia melihat Jaehyung di dekat sana dan menghampirinya. Dan ternyata Jaehyung mengatakan kekecewaannya terhadap Sojung. Lantas setelah itu membuat mereka mengalami kegalauan yang begitu dalam. 나도 꺼져줄 테니까. Esok harinya di saat Sojung memasuki kantor, tiba-tiba resepsionis kantor Sojung memberi amplop yang sebelumnya dititipkan oleh Jaehyung. Dan di saat Sojung membukanya, alangkah terkejutnya Sojung melihat tanda tangan Jincul dan isi dari surat kecil yang ditulis oleh si Jaehyung, di mana tulisan itu mengatakan bahwa ia mengharapkan menikmati hari bersama dengan Sojung. Dan di saat itu juga Sojung segera bergegas menuju kantornya Jaehyung. Sesampainya di kantornya Jaehyung, rupanya ia mendapat kabar bahwa Jaehyung telah berada di stasiun dan bersiap berangkat ke suatu tempat. Lalu hal itu membuat Sojung segera menyusul Jaehyung ke stasiun tersebut. Dan sesampainya di stasiun itu, ternyata kereta yang dinaiki Jaehyung itu pun telah pergi. Dan membuat Sojung bersedih hati. Di saat Sojung berbalik, ia melihat Jaehyung datang dari pintu. Dan rupanya Jaehyung tidak jadi pergi. Lalu mereka berdua pun mengutarakan isi hati mereka. Sojung pun mengatakan bahwa apa yang ia katakan di kafe tempo hari itu sebenarnya ia sedang berbohong kepada teman-temannya. Dan kemudian film pun ditutup dengan pelukan dan ciuman yang hangat dari mereka. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Kalau menurut gue film ini cukup menarik untuk ditonton. Karena ceritanya yang simpel dan mudah untuk dipahami. Dan pemeran-pemerannya yang enak untuk dilihat. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah, kalau kalian suka sama seseorang terus terang aja, jangan ditutup-tutupin. Karena kalau ditutup-tutupin bisa jadi kayak di film ini. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.